Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julio Chandra Setiawan. Saya akan melanjutkan proyek UAS saya mengenai algoritma classification. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke proses ScriptStem yang pertama, yaitu business understanding, latar belakang bisnis, ulasan pelanggan, atau customer review di platform e-commerce adalah sumber informasi penting bagi calon pembeli dan dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap produk yang dijual. Nah, semakin banyak dan semakin berkualitas ulasannya, semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan. Sehingga dibutuhkan sentimen analisis untuk mengolahnya secara otomatis dan juga sistematis. Nah, tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan review text ke 3 kelas, yaitu positif, netral, dan juga negatif secara otomatis gitu ya. Lalu membandingkan model atau algoritma sebelum memutuskan untuk memilih model yang mana untuk diimplementasikan ke production. Nah, yang kedua, data understanding. Sumber dari dataset PredictID yaitu ulasan e-commerce Indonesia yang di pre-processing menjadi ulasan underscore nusantara.csp. Nah, di sini kolomnya ada review ID, produk kategori, product name, review text, star rating, dan juga sentiment label. Nah, untuk temuan di sini dari conversion matrix, decision tree native gitu ya. Conversion matrix dari algoritma decision tree native, testset menunjukkan 1617 baris atau 20% dari total dataset. Nah, di sini distribusinya timpang teman-teman ya. Dengan positif yang kurang lebih 757 atau 46%, negatif kurang lebih 322 atau sekitar 44,7%. Lalu netralnya yang di angka 138 atau 8,5%. Nah, ini adalah class imbalance namanya. Karena netral ini menjadi data netral ini atau sentimen netral ini itu menjadi minoritas yang sangat jauh gitu ya kalau dibandingkan dengan positif dan negatif. Nah, untuk data preparation di sini saya menggunakan function clean text gitu ya untuk lowercase ulasan, membuang tanda baca atau angka, lalu di split
menjadi 80:20. Nah, lalu kita gunakan TF-IDF dengan n-gram sama dengan 1,2, minimalnya sama dengan 2 dan maksimalnya sama dengan 0,9. Lalu subliniernya sama dengan true. Nah, di sini kita masuk ke fase modeling, teman-teman ya. Di sini ada 3 model Python yang kita gunakan. Ada logistik linear, linear SVG, multinomial naive Bayes, multinomial naive Bayes dengan TF-IDF plus 2 model native, yaitu naive Bayes dan decision tree. Nah, model native diproses melalui operator proses dokumen from data. Lalu di dalam dokumen from data, di sini saya gunakan extension text processing. Ada 3 temannya. Yang pertama itu tokenize, yang kedua transform cases, lalu yang terakhir ada generate n-grams dan TF-IDF. Lalu kita gunakan operator split validation dengan perbandingan 80:20. Nah, lalu untuk langkah di RabbitMiner gitu ya, kita gunakan operator readJSP. Lalu kita hubungkan ke operator multiply. Nah, untuk cabang yang pertama kita gunakan untuk operator execute Python gitu ya, teman-teman. Nah, lalu cabang 2 lainnya kita gunakan untuk model native. Sini untuk model native kita gunakan operator setRow, lalu nominal to text, proses dokumen, split validation, yang nantinya kita gunakan untuk latih model naive Bayes dan juga decision tree. Nah, lalu hasil performanya kita gabung via performance to data, pivot, lalu kita generate attribute. Nah, terakhir kita gabungkan gunakan operator append, teman-teman. Nah, sini saya kasih lihat gitu ya untuk modeling di RabbitMiner. Nah, yang pertama kita hubungkan multiply ke execute Python, teman-teman. Nah, sini code script untuk melakukan pengujian algoritma menggunakan Python, teman-teman ya. Nah, ini fungsi clean text-nya, teman-teman. Lalu kita gabungkan gitu ya review text dan juga sentiment label. Lalu kita bersihkan untuk labelnya atau review text gitu ya yang menjadi label. Lalu kita bagi datanya menjadi, kita split gitu ya, data trend dan juga data test.
lalu kita ekstraksi fitur TF-IDF-nya teman-teman. Nah, ini untuk parameter dari tiap model teman-teman ya. Sini kita setting gitu untuk logistic regression, max-iternya sama dengan 1000, linear SVG nya sama dengan 1, max externnya 2000, random state-nya 22 gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita compare teman-teman performa dari ketiga model tersebut. Nah, sedangkan untuk melatih model native rapid miner gitu ya, kita pakai yang pertama operator setroll teman-teman. Nah, di sini sentiment label kita ubah target roll-nya menjadi label teman-teman. Lalu kita ubah nominal to text untuk atribut review text-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita baru masuk ke proses dokumen from data teman-teman. Nah, di sini kita pakai tokenize teman-teman. Lalu transform cases untuk lowercase ya. Lalu kita generate engrams-nya teman-teman. Lalu kita masuk ke validasi di sini. Nah, untuk model naive Bayes yang pertama gitu ya, algoritma yang kita uji. Di sini untuk performance kita centang yang akurasi, weighted mean recall, weighted mean precision. Ya, 3 itu aja teman-teman ya. Weighted mean recall dan juga weighted mean precision ini nanti kita hitung teman-temannya untuk menghasilkan matriks F1. Nah, lalu kita performance to data, kita pivot. Kurang lebih sebenarnya untuk proses penggabungan gitu teman-teman ya, sama aja seperti yang model forecasting teman-teman. Nah, di sini untuk decision tree kita perlu satu operator tambahan teman-teman ya. Di sini kita pakai operator replace missing values teman-teman. Kita hapus missing values dari sentiment label teman-teman. Karena khusus untuk decision tree itu sendiri, dia tidak bisa memproses missing value teman-teman ya. Nah, di sini karena laptop saya lagi bermasalah teman-teman ya, saya tidak bisa menunjukkan prosesnya di rapid miner gitu ya, ketika di running itu seperti apa, lalu resultnya seperti apa. Karena laptop saya sekarang itu hanya memakai 4 GB RAM. Sebelumnya 8 GB RAM itu fine-fine aja teman-teman ya, walaupun memang prosesnya cukup lama gitu, tapi tidak ada kendala gitu. Nah, ini hasil lognya teman-teman. Ketika saya nyoba running, muncul pop-up error bahwa prosesnya itu melebihi memori laptop saat ini gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya akan tunjukkan
gunakan hasil dari matriksnya gitu ya, dievaluasi aja teman-teman. Nah, di sini untuk matriks keberhasilan kita pakai akurasi, precision, recall, dan juga F1 teman-teman ya. Nah, classification report untuk Python itu kita gunakan makro teman-teman ya. Nah, sedangkan weighted mean itu untuk rapid manner native teman-teman. Nah, metode rata-ratanya itu berbeda temannya. Jadi tidak 100% apple to apple untuk dibandingkan gitu ya teman-teman sebenarnya. Nah, di sini untuk hasil confusion matrix teman-teman. Decision tree native di sini mendapat akurasi 0,912, lalu precisionnya di angka 0,611 teman-teman ya. Recallnya 0,665 dan juga F1-nya 0,637. Lalu untuk linear SVG di sini akurasinya 0,879, precisionnya 0,752, recallnya 673 dan F1-nya 0,676. Untuk multinominal base sini mendapatkan akurasinya 0,870, precisionnya 0,582, recallnya 0,634 dan juga F1-nya 0,606. Untuk logistic regression sini akurasinya 0,873, precisionnya 0,728, recallnya 0,645 dan F1-nya 0,628. Untuk base yang native teman-teman, sini akurasinya dapat di angka 0,843, lalu precisionnya 0,895, recallnya 0,673 dan F1-nya 0,769. Nah, jadi di sini decision tree native dia memiliki akurasi yang paling tinggi gitu ya teman-teman. Tapi untuk nilai F1-nya cuma 0,637 teman-teman ya. Memang kuat untuk menebak kelas mayoritas, tapi dia masih lemah untuk di netral teman-teman ya, atau di minoritas. Lalu untuk linear SVG itu untuk F1 makronya itu paling tinggi gitu ya teman-teman, di antara model yang dihitung dengan setara. Nah, untuk deploymentnya teman-teman ya, sama seperti yang forecasting. Jadi classification ini adalah salah satu bagian dari
pipeline AI di sistem yang sudah saya bangun gitu ya. Jadi dari dataset yang diunggah oleh user gitu, ulasannya atau sentimennya itu di Nah, untuk deployment di sini untuk pipeline AI yang saya gunakan di sistem yang sudah saya bangun gitu ya, saya menggunakan linear SVC, menggunakan TF IDF, sama seperti model forecasting gitu ya. Nantinya linear SVC ini dia melakukan sentimen analisis gitu ya dari ulasan yang ada di dataset gitu. Nah, lalu sentimen kata berdasarkan sentimen negatif gitu ya. Nanti sentimennya dilakukan pengkategorian gitu teman-teman ya. Misalnya ada ulasan produk kurang enak misal, atau kemasan rusak, atau kalau pelayanan itu admin responnya lama gitu. Jadi berdasarkan ulasan pelanggan gitu. Jadi yang pertama gitu ya teman-teman ya, dilakukan labeling dulu teman-teman. Ulasan tersebut itu negatif, positif, atau netral gitu. Nah, lalu untuk ulasan negatif itu nanti dilakukan keyword extraction teman-teman. Jadi dilihat sentimen negatif oleh pelanggan itu masuk ke kategori apa gitu. Misalnya ada kategori produk, pengiriman, pelayanan, kemasan gitu ya teman-teman. Nah, nanti itu yang akan dipakai oleh insight generator gitu ya teman-teman ya, untuk memberitahu user gitu bahwa dari total ulasan negatif sekian persen gitu, mayoritas pelanggan mengolahkan misalnya produk gitu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kedepannya gitu ya, selalu mengevaluasi ulang jika ada tren atau bahasa atau kategori produk yang baru. Karena walaupun di pipeline yang saya gunakan sekarang itu sudah menggunakan library seperti Sastrawi gitu ya teman-teman untuk stopword, tapi kita masih di sistem saya gitu ya, maksudnya masih perlu menambahkan stopword manual gitu ya teman-teman, yang masih belum terfilter dengan benar di sistem gitu teman-teman ya. Sekian dari saya, terima kasih.